Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang kalor. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Kalor jenis S, berarti CS, itu adalah 0,5 kal per gram derajat Celcius. Kalor lebur S-nya itu berarti L-nya adalah 80 kal per gram. Kemudian kalor jenis air itu adalah 1 kal per gram derajat Celcius. Kemudian setengah kilogram es itu berarti massa esnya setengah kilogram berarti 0,5 kilo. Kemudian bersuhu minus 20 derajat Celcius dicampur dengan air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Oke, T airnya itu adalah 20 derajat Celcius. Sehingga mencapai keadaan akhir berupa air seluruhnya. Oke. Air seluruhnya. Artinya apa? Artinya TC lebih dari 0 derajat Celcius. Kemudian dikatakan di sini juga bersuhu 0 derajat Celcius. Mencapai keadaan akhir berupa air seluruhnya. Oke, kalau ada kata-kata air seluruhnya, kita bisa tulis TC-nya itu lebih dari 0 derajat Celcius. Tapi ternyata di soal ini, itu dia mencantumkan kalau suhu campurannya itu 0 derajat. Berarti nanti kita bisa bilang, ini bisa kita hapus ya. Berarti ini nggak usah. Berarti T campurannya itu adalah 0 derajat Celcius. Karena di soal kadang tuh diketahui detail seperti ini, tapi ada juga yang kayak nggak dikasih penjelasan gitu. Kalau tidak dikasih penjelasan berarti kita hanya tahu TC-nya itu di atas 0 derajat Celcius kalau mencair semua. Kemudian yang ditanyakan adalah massa air mula-mula. Massa air. Oke, di sini kita akan menggunakan azas Black di mana Q lepas sama dengan Q terima. Kita gambarkan dulu grafiknya biar gampang. Jadi yang pertama suhu S-nya itu adalah minus 20 derajat Celcius. Ini 0, ini 0. Nah, dikatakan bahwa TC-nya itu di sekitar sini. Ya kan? Karena 0 derajat Celcius. Oke, berarti untuk Q lepas itu kan yang suhunya tinggi. Yang suhunya tinggi itu berarti airnya ya. Berarti kita hanya menggunakan MC delta T. Ibaratnya 20 derajat itu dari sini ke 0 derajat ini. Maka kita hanya menggunakan MC delta T. Kemudian untuk yang terima itu berarti dari 20 ke 0 dulu menggunakan MC delta T. Kemudian ditambah dengan kalor lebur atau perubahan fase dari es ke air. Oke, ini es, ini ya sudah. Ini air. Kemudian massa airnya itu adalah yang ditanyakan, berarti M. C airnya sudah diketahui belum? C airnya sudah ya. 1 kalori yang ini. Kemudian delta T-nya itu berarti kalau air dari 20 ke TC, TC-nya kan 0. Kemudian untuk S-nya masanya adalah 0,5. Kemudian CS-nya sudah diketahui atau belum? Sudah diketahui ya, 0,5 juga. Kemudian delta T-nya karena dia dari S, berarti kan dari 0 ke minus 20 derajat dulu. Kemudian setelah itu baru ditambah massa S-nya 0,5 lagi. Kalor leburnya adalah 80. Selanjutnya kita hitung 20 kurangi 0, 20 berarti 20 M sama dengan 0,5 kita kalikan dengan 0,5. Kemudian ini menjadi plus 20 ya. Kita kali 0,25 dikali 20 yaitu 5. Ditambah 0,5 dikali 80 berarti 40. Maka masanya adalah 45 dibagi 20. 45 dibagi 20 itu hasilnya 2,25 kilo. Selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini ada balok es, masanya adalah 100 gram, berarti massa esnya adalah 100 gram. Kemudian suhunya adalah minus 5 derajat Celcius dicampur dengan air. Massa airnya adalah 100 gram. Bersuhu berarti T-nya adalah 50 derajat Celcius.
Bila kalor jenis es, CS-nya adalah 0,5 kal per gram derajat Celcius, kalor jenis airnya itu adalah 1 kal per gram derajat Celcius, maka yang ditanyakan adalah TC. Oke, kita coba gambarkan dulu bagannya. Di sini S-nya -5, kemudian ini 0 juga 0, kemudian suhu airnya di sini 50. TC-nya tidak diketahui apakah mencair seluruhnya atau enggak, maka kita umpamakan TC-nya di sini. Ini dimisalkan. Misal TC lebih dari 0 derajat. Jadi semua cair. Kita misalkan dulu nih, semua cair. Oke, kalau sudah kita bisa menggunakan azas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Untuk Q lepasnya berarti punyanya air. Karena air dari 50 ke TC itu hanya menggunakan MC delta T. Berarti kita menggunakan MC delta T aja. Punyanya air. Kemudian untuk yang terima, yang pertama dari sini ke sini, itu kan S ya. Berarti MC delta TS. Kemudian kita tambah dengan perubahan fasenya, yaitu M kali L. Kemudian kita tambah lagi sisi satunya air, MC delta T air. Oke, kemudian S-nya 100 gram. Karena satuannya sama-sama gram, berarti tidak perlu kita bagi 1000. C airnya adalah 1 kal. Delta T-nya berarti otomatis 50 dikurangi TC ya. Sama dengan yang S-nya adalah 100 gram. CS-nya adalah 0,5. Delta T-nya itu berarti 0 dikurangi min 5. Karena suhunya dari 0 ke -5 atau -5 ke 0 maksudnya. Kemudian ml-nya berarti massa S 100. L-nya leburnya belum diketahui ya. Lebur itu 80 ya. C lebur itu 80, L 80. Kemudian ditambah massa dari S-nya 100 gram juga. Kemudian C-nya, C air menggunakan C air 1. Delta T-nya berarti TC dikurangi 0. Maka 100 dikali 50 adalah 5000 dikurangi 100 TC sama dengan 100 kali 0,5 adalah 50 dikali 5 250 ditambah 8000 kita tambah 100 TC. Kalau sudah kita pindah ruas 5000 dikurangi 250 kurangi 8000 sama dengan 100 TC ditambah 100 TC. Berarti 5000 dikurangi 250 dikurangi 8000. Hasilnya adalah minus 3250 sama dengan 200 TC. Berarti TC-nya adalah min 3250 kita bagi dengan 200. Hasilnya adalah minus 16,25. Oke, kita ketemu yang minus nih. Kalau minus gimana artinya? Kalau minus artinya apa? Artinya S tidak mencair semua. Artinya TC dianggap di fase 0 derajat Celcius. Ya. Jadi TC-nya atau gini. TC-nya kan minus, artinya S-nya tidak mencair semua. Jadi TC-nya akan dianggap 0 derajat Celcius. Ya, jadi S-nya yang perlu kita ingat, S-nya tidak mencair semua sama TC-nya dianggap 0 derajat Celcius. Selanjutnya massa S
itu adalah 500 gram. T-nya adalah minus 10 derajat Celcius. Dicairkan hingga air menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Oke, teh airnya 5 derajat Celcius. Kalor jenis esnya 0,5 kal per gram derajat Celcius. Kalor lebur esnya adalah 80 kal per gram. Kalor jenis airnya, C airnya adalah 1 kal per gram derajat Celcius. Tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Oke. Q untuk es mencair sampai suhunya 5 derajat Celcius. Maksudnya seperti itu. Oke. Kita coba cek dulu grafiknya. Jadi awalnya tuh ada es dengan suhu minus 10. Di sini ada 0, di sini ada 0 sampai 5 derajat Celcius ya. Artinya apa? Artinya yang pertama, ini adalah bentuk pertama. Bentuk pertama kita menggunakan Q1. Q1 itu adalah MC delta T. Masanya adalah 500 gram. C-nya kita menggunakan CS yaitu 0,5. Kemudian delta T. Nah, di sini kan S-nya di sini kan T-nya itu suhunya sampai 5 derajat ya, berarti di sini nih. Sehingga kita bisa tulis kalau fase yang pertama atau bentuk yang pertama itu dari minus 10 dia ke 0. Berarti 0 dikurangi min 10. Nanti akan didapatkan 500 kita kalikan dengan 0,5 kita kalikan dengan 10 yaitu 2500. Satuannya jangan lupa kalori. Lalu di bagian sini itu ada Q2. Q2 itu M dikali L karena terjadi perubahan fase yaitu 500 dikali kalor leburnya adalah 80. Jadi 40.000 kalori. Lalu di sini ada Q3. Q3 karena sudah berbentuk cair berarti MC delta T. Masanya adalah 500, C airnya adalah 1, delta T-nya itu berarti dari 0 ke 5, berarti 5 ya. Maka 2500 kalori. Jadi, totalnya itu tinggal kita tambahkan aja. 2500 ditambah 40.000 ditambah 2500 jadinya 45.000 kalori.